Manajemen Persib skakmat PSSI, Boyan Hodak tolak tawaran latih Timnas Indonesia. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Saat ini rumor pelatih Persib Bandung Boyan Hodak untuk menduduki kursi kepelatihan Timnas Indonesia tengah berhembus kencang. Bukan lagi sekadar rumor, namanya kini disebut-sebut mendapat dukungan dan restu dari berbagai pihak untuk mengisi kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Kabar ini diungkapkan secara gamblang oleh jurnalis senior Taufik Ardiansyah pada Minggu 9 November 2025. Menurutnya, arus dukungan untuk pelatih asal Kroasia itu semakin deras mengalir. Faktor utamanya adalah rekam jejaknya yang terbukti mampu menyatukan skuad bintang Persib dan pemahamannya yang mendalam akan kultur sepak bola Indonesia. Dukungan agar Boyan Hodak menjadi pelatih baru tim nasional Indonesia semakin besar. Boyan dinilai bisa menyatukan para pemain bintang Persib Bandung sehingga menjadi tim yang mampu bersaing di Asia. Selain itu, pelatih asal Kroasia tersebut juga sudah sangat mengenal sepak bola Indonesia, tulis Taufik Ardiansyah dalam laporannya. Sontak saja, meski ini menyangkut nama Timnas Indonesia, supporter Persib Bandung Bobotoh menolak kehadiran nama Boyan Hodak masuk ke dalam bursa pelatih Timnas Indonesia. Bahkan banyak bobotoh yang menyarankan kepada manajemen Persib jika Boyan Hodak harus diperpanjang kalau bisa seumur hidup. Memang bagi sebagian bobotoh hubungan dengan Timnas Indonesia tak selalu mulus karena selama ini hanya sedikit pemain Persib yang dipanggil skuad Garuda. Walau para pemainnya jarang menjadi langganan Timnas Indonesia, Boyan Hodak justru mengejutkan publik dengan merekrut pemain Timnas Indonesia, Tom Hey dan Eliano Reinders. Bergabungnya kedua pemain ini serta dua pemain Timnas Indonesia lainnya, Beckham Putra Nugraha dan Mark Klok, membuat Persib tiba-tiba menjadi klub dengan pemain Timnas Indonesia terbanyak. Meski rumor terkait Boyan Hodak akan menukangi Timnas Indonesia semakin muncul terdengar, namun para bobotoh tak usah khawatir, sebab Boyan Hodak kabarnya akan menolak tawaran Timnas Indonesia dan dipastikan akan bertahan di Persib Bandung. Kabar bertahannya Boyan Hodak di Persib Bandung diungkapkan langsung oleh akun Instagram Persib Fans TV, di mana dalam laporannya akun tersebut meminta tenang kepada para bobotoh terkait rumor yang sedang berhembus saat ini. Tak tanggung-tanggung, dalam laporannya, akun tersebut menginformasikan jika Boyan Hodak bakal menolak jika tawaran dari PSSI resmi datang. Bahkan dalam laporan yang sama, Persib Fans TV menginformasikan jika Hodak kabarnya akan diperpanjang sampai 2028 mendatang. Sontak saja kabar ini pun disambut gembira oleh para bobotoh. Komentar-komentar rasa tenang pun disampaikan para bobotoh di akun Instagram Persib Fans TV tersebut. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian soal rumor kencang ini? Tulis pendapat dan keresahan kalian di kolom komentar ya. Bobotoh Autogram, Komdis PSSI tiba-tiba beri sanksi berlipat untuk Luciano. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Kabar tak terduga kini menerpa pasukan Boyan Hodak di tengah hiruk-pikuk euforia kemenangan Maung Bandung atas Selangor FC di AFC Champions League 2. Yaps, secara tak disangka-sangka, Komdis PSSI memberikan sanksi tambahan bagi gelandang Persib Bandung, Luciano Guaiquecha. Sebagaimana yang diketahui, Luciano sempat mendapatkan hukuman larangan bermain satu pertandingan karena menerima kartu merah di saat laga Persib versus Persis Solo pada 27 Oktober lalu. Hukuman tersebut sudah dijalankan Luco karena pada laga menghadapi Bali United dirinya tidak bermain. Namun secara mengejutkan, Komdis PSSI justru menambah hukuman Luciano menjadi larangan 2 pertandingan. Komdis menilai pelanggaran yang dilakukan Luco saat itu dianggap berlebihan dan membahayakan sehingga hukumannya ditambah. Padahal sudah jelas, jika melihat tayangan ulang di momen kejadian tersebut, hal itu bentuk ketidaksengajaan dan itu susah untuk dihindari. Namun, tetap saja, pihak Komdis tetap pada pendiriannya dan memberikan hukuman tambahan bagi pemain asal Argentina tersebut. Tak berhenti sampai di situ saja. Komdis juga memberikan denda berupa uang kepada Luco sebesar 10 juta rupiah. Sanksi tambahan yang diterima Luco ini jelas sedikit membuat para bobotoh terkejut. Banyak bobotoh menilai jika apa yang dilakukan Luco saat itu memang tak bisa dihindarkan. Anehnya, Komdis ini selalu teliti dan selalu dicari kesalahannya dalam memberikan sanksi kepada Persib. Entah itu memang berlaku kepada semua tim
Atau justru hanya Persib saja yang selalu dirugikan? Yang jelas, kami sebagai pencinta sepak bola tanah air sama sekali belum mendengar kabar sanksi yang diterima tim-tim lain selain Maung Bandung. Atau jangan-jangan sedang berusaha menjegal Persib agar tak juara lagi musim ini? Terserah yang berkuasa aja deh. Hihihi. Tiket 16 besar ACL2 di depan mata, Bung Binder dibuat tak percaya lihat Persib sikat Selangor. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Sebagaimana yang diketahui, baru-baru ini Persib Bandung sukses menang secara dramatis lawan wakil Malaysia, Selangor FC, dalam pekan keempat AFC Champions League 2. Saat itu, Persib yang bermain di kandang lawan mengawali pertandingan dengan kurang maksimal. Bahkan, gawang Maung Bandung dibobol Selangor ketika laga baru berjalan 3 menit. Tak berhenti sampai di situ saja, Maung Bandung juga terus-terusan digempur para penyerang Selangor FC hingga pada akhirnya kembali kebobolan tepat pada menit ke-17. Jelas pada saat itu banyak yang menyangka jika perjuangan Persib di Malaysia akan sia-sia. Namun nyatanya fakta berkata lain. Maung Bandung saat itu berhasil membalikkan keadaan dan sukses membawa pulang poin maksimal. Pengamat sepak bola nasional yakni Bung Binder juga pada awalnya tak menyangka Persib Bandung bisa comeback. Bahkan Bung Binder saat itu sempat mengira jika hasil imbang saja sudah cukup untuk anak asuh Boyan Hodak. Di saat Persib Bandung secara tak terduga memasukkan gol di menit akhir yang membuat Persib menang, Bung Binder pun seolah dibuat tak percaya. Binder menilai jika para pemain Persib menolak untuk imbang. Dia mengakui jika para pemain Persib datang ke Malaysia hanya untuk membawa pulang poin dan itu dibuktikan dengan kerja keras para pemain di atas lapangan saat itu. Kemudian pada saat injury time ditambah sampai 6 atau 7 menit, ya saya sih feelingnya udah ini imbang. Imbang udah. Ya seharusnya Persib juga kalau mendapatkan hasil imbang setelah ketinggalan ya bagus juga. Tapi ternyata para pemain Persib ini gak puas dengan hasil imbang. Mereka tetap keluar menyerang dengan resiko mereka bisa kena counter karena ada beberapa kali juga para pemain Selangor bisa memainkan bola di area pertahanan Persib. Bahkan sekali tuh pemain Selangor tuh sudah one on one dengan Teja bagus keluar, gak panik, dia bisa melakukan save. Dan kemudian tiba-tiba itu gak ada proses golnya, tiba-tiba setelah tayangan ulang tuh yang Teja save tiba-tiba udah gol itu. Saya kaget kok bisa golin Adam Alis. Saya kira mungkin ada sesuatu, ya kan mungkin dianulir atau apa karena saya kaget juga gitu. Tapi ternyata pada saat saya lihat karena ada pressing dari para pemain Persib, pemain Selangor kasih bola ke belakang. Nah, Nazril ini udah lemah. Udah capek juga dia melakukan save. Ternyata dia mau passing ke depan seperti itu. Kena Adam Alis dan Adam Alis mencetak gol kemenangan. Di sisi lain, bek Persib Bandung, Julio Cesar, mengaku semeringah atas keberhasilan timnya mengalahkan Selangor FC di laga tersebut. Sebab kemenangan tersebut memperbesar peluang Persib lolos ke fase knockout. Dengan mengumpulkan 10 poin hasil 3 kemenangan dan sekali imbang, Persib memuncaki klasemen sementara grup G, unggul 1 angka dari Bangkok United dan 6 poin dari Lion City Sailors. Untuk memastikan tempat di babak 16 besar, Persib hanya membutuhkan setidaknya 1 poin dari 2 pertandingan tersisa. Julio menyebut pencapaian ini merupakan buah kerja keras seluruh elemen tim serta kekompakan yang makin terbangun. Meski demikian, pemain asal Brazil itu meminta rekan-rekannya tetap waspada dan tidak larut dalam euforia. Saya sangat senang karena tim berhasil melewati rintangan dan hampir mencapai target pertama, lolos fase knockout. Saya berharap semua tetap fokus, sekarang saatnya menjaga konsistensi untuk mempertahankan posisi puncak, ungkap Julio Cesar. Persib sendiri dijadwalkan akan menghadapi Lion City Sailors pada pertandingan kelima grup G pada 26 November 2025 mendatang. Pertandingan tersebut akan menentukan nasib Maung Bandung apakah lolos ke babak 16 besar atau tidak. Meski cuma butuh 1 poin, namun mengalahkan Lion City di kandang sendiri bukanlah hal yang mudah. Meski demikian, hal tersebut juga bukan hal yang mustahil karena Persib pada dasarnya sempat mengalahkan Lion City di kandangnya sendiri, tepatnya pada AFC Champions League 2 musim lalu. Harapannya jelas, kemenangan di laga itu bisa diamankan Maung Bandung untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar secara utuh.